Guys, di Jepang kalau hari Minggu nih banyak mobil-mobil keren berseliweran nih guys. Ini kita mampir ke mall ya. Tadi kita habis dari pasar loak, lihat ada toko bisa bikin custom box seperti ini. Bikinannya rapi banget guys, pakai alat ya. Ini plywoodnya nggak dikasih melamik guys, jadi masih asli tuh, ada uratnya. Nah ini disambungnya pakai paku kecil nih guys, kuat juga loh ini. Kalau yang besar dia pakai baut. Untuk toolbox harganya 1.300, sekitar 150.000 lah ya. Kalau yang besar ini sekitar 200 ribuan nih guys. Ada yang kecil juga 300 yenan tuh buat talenan kali ya. Ini lagi jalan ketemu car wash guys. Jadi kalau di Jepang itu car wash nyuci sendiri, nggak kayak di Indonesia lah ya, paling enak itu. Kalau bagian vakum di atas tuh guys. Di bawah ini bagian cuci semprot modelnya jet. Nanti setelah lap mobilnya ke atas, di atasnya itu ada bagian buat vakum. Paling enak di Indonesia deh, begitu kita masukin, tinggal duduk, bisa nonton Netflix, nonton YouTube, tahu-tahu mobilnya udah bersih ya. Oh di sini kalian harus cuci sendiri, lap sendiri guys. Harganya saya nggak tahu karena nggak masuk ke dalam sayanya ya. Nah ini kalau parkir di Jepang ya begini guys. Mobilnya kei-car, kecil-kecil, ada manfaat tempat kosong sedikit ya, kayak seperti ini, diselipin mobilnya masuk, set parkir. Yang penting tidak mengganggu jalanan guys. Ini kalau saya lihat nih, mobil kei-car nih kayaknya Honda N-Box nih guys. Kita hari ini mau ke Autobox Shinonome ya, yang ada di Tokyo Bay. Ini kita lagi jalan di Pademangan. Mobil lewat ya? Tuh. Parkirnya nih loh. Bisa parkir begini. Tuh. Ini gang sekecil ini mobil bisa lewat guys tuh. Kecil loh ini. Cuman nggak bau got. Oh ini buntu. Buntu tuh. Kita harus naik tangga. Kita lewat jalan tikus nih. Mau ke stasiun. Mau ke Apit Shinonome Autobox, Apit Autobox. Kita lagi di perlintasan kereta api Tanah Tinggi. Tanah Tinggi, keretanya cepet banget guys. Jadi di Jepang ini lucu ya, bisa jalan di sini loh, bisa jalan, naik sepeda, ya kan? Ini jalur jalan pejalan kaki sama naik sepeda. Mobil lain lagi guys, nggak di sini. Ya mungkin saya norak kali ya, nggak pernah nyebrang jalan di pelintasan kereta api, pakai saya video ini. Dan mereka benar-benar bagus ya, dipisahin guys, jalur sepeda, jalur orang jalan jadi satu nih guys ya. Yang hijau tuh jalur orang jalan, yang biru jalur sepeda. Mobil dilarang lewat sini, ada jalurnya lagi, jadi kita nyaman jalan kaki. Mau lewat pelintasan mana aja pun bisa. Kalau mau naik jembatan juga bisa tuh. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu ada jembatan warna biru. Itu buat yang nyebrang tanpa menunggu kereta api. Karena kita males naik tangga, jauh gitu ya, capek. Mendingan kita tunggu aja di depan sini, sekalian lihat kereta yang lewat nih kayak. Ya udah lewat, sekarang kita langsung jalan, nyebrang di atas rel kereta api. Oh, kayak begini nih guys. Jadi jalur khusus pejalan kaki dan sepeda. Kalian jangan di jalur biru ya, pasti ditabrak guys kalau lewat di jalur biru ini. Kita lanjut jalan lagi, mau cari JR Station ya, jadi naik kereta ke Autobox. Udah sampai nih guys, kita jam 7 malam. Biasanya saya kesini siang-siang. Nah kali ini mau malam-malam coba ke Apit Autobox ya. Dan ini ada beberapa gedung, ada 2 gedung. Ini kayaknya mereka merenovasi deh. Tahun-tahun sebelumnya nggak begini guys. Ada Tesla juga tuh. Nah ini di gedung yang di depan ya. Jadi ini workshopnya. Di sini jual pelek yang gimana kita bisa pilih tuh. Folk Race. Wah harganya murah banget guys. 45 juta. Di Indonesia sih bisa 60 juta. Ya jadi ini kalian bisa dibeli langsung dipasang. Mereka jual ban juga dan ada workshopnya di sini guys. Ini sekedar informasi aja nih, harga-harga pelek yang ada di Jepang. Udah pasti no KW-KW, made in Jepang semua di sini ya. Cakep guys. Nah sekarang baru kita masuk ke gedung satunya lagi, yang gedungnya besar. Di dalam ini jual baju, merchandise ya. Ada stiker, ada elektronik juga, car audio ada juga di sini. Ada roof rack,
lengkap guys. Dan semua rata-rata berbau mobil lah. Ini ada stand race ya, yang ada di mana? Di pameran kemarin tuh Tokyo Auto Salon, di sini juga ada. Cuman harganya memang sedikit lebih mahal dan nggak lengkap di sini guys. Mungkin karena diborong orang ya. Jadi di sini ada diecast juga, t-shirt. T-shirtnya rata-rata 600 ribuan jatuh di Indonesia ya. Ada topi dan ada beberapa brand dari Eropa juga ada guys. Kalian bisa pilih di sini. Perlengkapan motor juga ada, kaos kaki, lengkap ya, sampai oli. Nah ini juga kalau kalian lihat, ini parts bagian yang di mobil-mobil Eropa. Ya. Dan di sini kalau kalian mau belanja tax free ya guys. Tapi antrinya beda. Antrian kasir tax free dan kasir non tax free. Jual juga buku di sini. Juga buat yang bosan kalau mau ngopi-ngopi, di sini juga ada Starbucks. Tahun 2023 dan 2024 tuh nggak seperti ini guys. Maksudnya nggak selengkap ini gitu loh. Ini kayaknya padat banget dan mereka koleksinya jauh lebih banyak guys. Berarti hari ini di tahun ini di-improve besar-besaran nih. Ini lebih lengkap loh. Waktu 2023 saya kesini rada sepi. Kayaknya nggak lengkap gitu loh. Kalau sekarang nih, wah tambah lengkap ya. Dan ada beberapa bagian yang dikurangin gitu loh. Seperti ada toko majalah dulu ya. Buku-bukunya itu udah nggak dijual guys. Sedikit banget jualan bukunya. Lebih ke aksesoris gini nih. Nah ini kalau kalian mau parts racing partsnya, dia ada di lantai 2. Kalian naik aja ke atas. Di situ ada jual coilover, terus ada jual seperti aksesoris ya, kayak helm, kayak beberapa knalpot juga ada di sini guys. Nah ini strut baran, body kit, mereka jual juga guys. Selama ada barangnya yang dipajang di sini, berarti barangnya bisa dibeli. Dan kebanyakan mesti order sih. Nah itu karena mereka tokonya tuh nggak ready stock seperti di Indonesia ya. Kebanyakan yang dipajang-pajang ini yang ready ya. Selain itu kalau kalian melihat buku katalog mesti order. Nah ini bagus-bagus ya guys gantungan kuncinya. Jadi mereka bagiannya tuh dipisah-pisahin. Tadi ada bagian BMW, Mercy, nah ini setir oldies masih ada juga dijual Nardi ya di sini. Dan kita lihat lagi nih, bagian lampu juga ada, Valenti, ini BMC, filter udara ya. Pokoknya lengkap deh guys. Di sini tuh minimal bisa sampai 3 jam lah. Kalau saya sih bisa 3-4 jam di sini guys. Karena ngeliatin satu persatu tuh barangnya pengen diborong semua. Coba nih. Ada juga khusus Suzuki Jimny juga dijual di sini. Saya tadi lihat tuh khusus Suzuki Jimny. Nah, ini Swiss Sport ataupun ada Subaru juga tadi ada juga nih. Tuh BRZ, Toyota 86 lengkap banget guys. Coilover, knalpot dan strut bar, lain-lain lah. Pokoknya kalian yang suka mobil tuh wajib ke sini. Sekarang kita ke bawah lagi. Di sini ada area buat car audio ya. Nah ini Pioneer versi Jepang yaitu Carrozzeria. Jadi edisi khusus tidak dijual di Indonesia guys. Kalau kalian mau bawa pulang boleh aja, cuman harganya lumayan mahal. Tapi kualitasnya udah pasti berbeda yang ada di market Indonesia ya guys. Ada head unit, speaker. Boleh nggak nih kalau speaker magnet dibawa ke pesawat, saya nggak tahu deh ya. Head unit, kalau kalian beli radionya nggak bisa. Radio Jepang dan radio Indonesia berbeda guys. Kita lihat aja nih harganya. 40.000 sekitar 4 jutaan ya. Seri 8.500 tuh. Taruh 4.200.000 lah. Anggap. Masih oke ya harganya. Nah ini mesti nanya ke staffnya nih, bisa dibeli atau enggak. Saya sih jarang beli head unit di Jepang. Karena memang region radionya nggak bisa dipakai, tapi speknya beda guys. Ini soket plug and play, harganya mahal, nggak seperti di Indonesia murah. Ini produk perdam, ya perdam. Nah di Jepang ini perdam tuh pasangnya nggak full, di bagian tertentu aja gitu loh. Sepotong-sepotong, nggak kayak di Indonesia ekstrim ya, full rapet baru bagus. Pioneer juga bikin absorber. Kita beralih lagi. Ini apa nih? Kunci setir.
Nah ini head unit. Nah ini yang saya bilang nih, di tengah-tengah ini ada Starbucks. Jadi kalau kalian yang bete nggak ngerti mobil, ya udahlah kalian ngopi aja di sini. Lalu di sebelah sana di ujung itu area buat anak-anak, di situ jual mainan juga. Di sini juga jual baju dingin, buku-buku, ya kan? Tuh ada, dulu buku-bukunya banyak juga, sekarang udah dikurangin. Nah ini area anak-anak nih guys, jadi jual mainan yang buat anak-anak ya, bukan buat koleksi, yang buat kolektor di tempat tadi. Ini kita sudah di luar ya, di bawah. Kondisi workshopnya seperti ini guys, bersih sekali, tidak ada oli yang tumpah sedikit pun. Ini kayaknya udah tutup atau gimana ya, nggak ada aktivitas. Kita jalan dulu ya ke tempat parkiran. Ternyata kalau malam-malam di sini ya guys, hari Minggu, banyak juga loh yang parkir di sini, mobil-mobil keren ya. Ini dari GTR nih, Liberty Walk punya, ada Ferrari. Jadi semacam Daikoku ya, Daikoku parking nih. Ya daripada ke sono susah ya nggak. Udahlah, kalian boleh cobalah ke Autobaks malam-malam nih, hari Minggu malam. Kalian bisa lihat mobil-mobil yang dimodifikasi walaupun nggak serame Daikoku ya. Ini tapi lumayan lah untuk melihat parkirannya nih. GTR-nya cakep-cakep guys. Jangan lupa nih kalau kalian kesini coba malam-malam deh. Mereka ngumpul-ngumpul juga nih. Atau kalau hari Minggu sih ini ada, hari Sabtu saya nggak tahu ya, nggak paham. Saya jarang ke parkiran sini, biasanya sih udah masuk ke toko langsung pulang. Iseng lihat ternyata rame juga nih parkirannya. Kita sudah sampai di Shinjuku Station. Nah ternyata mereka lagi aksi damai Palestina nih guys. Jadi ada demo, dia bilang bebaskan Palestina. Jadi gitu guys. Kita makan malam dulu sebelum pulang nih. Mampir ke Gusto Cafe. Jadi Hamburg stick, dalamnya ada keju. Gusto Cafe ini salah satu restoran favorit saya selama di Tokyo. Karena rasanya nih enak banget guys, kalian mesti coba. Kita lanjut lagi ya di video berikutnya. See you, bye-bye.